Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kimia dasar percobaan 5 dengan judul penentuan pH dengan indikator. Tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu membuat larutan standar asam dan basa dalam berbagai konsentrasi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengukur pH dengan berbagai jenis indikator. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih indikator untuk rentang pH tertentu. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengukur pH sampel dengan pH meter. Sebelum ke percobaan, alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, tabung reaksi dan rak tabung reaksi yang sudah diberi aquades sebanyak 9 mili dan sudah dilabeli 1-12. Kemudian yang kedua adalah pelat tetes. Yang ketiga adalah pipet ukur dan pipet pump. Yang kelima adalah pipet tetes. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada praktikum hari ini adalah yang pertama yaitu sampel. Di sini ada 4 sampel yang telah disiapkan. Yang pertama yaitu air soda, yang kedua air jahe, air kunyit, dan air sabun. Yang kedua adalah aquades. Yang ketiga adalah larutan NaOH dan HCl yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Selanjutnya adalah indikator. Di sini ada 2 indikator yaitu indikator methyl orange dan indikator fenolphthalein. Selain itu juga digunakan beberapa pengukur pH, ada pH meter stick, ada kertas lakmus biru dan merah, dan juga ada pH indikator universal. Untuk percobaan pertama adalah kita membuat pH 1-12 dari larutan HCl dan NaOH yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Untuk pH 1-6 kita membuat pH dari pengenceran larutan HCl 0,1 m yang mewakili pH 1. Sedangkan untuk pH 8-12 kita buat dari larutan NaOH 0,1 m yang mewakili pH 13. Caranya adalah untuk membuat pH 2 dari HCl 0,1 m, maka kita ambil larutan HCl 0,1 m ini sebanyak 1 mili dan dilarutkan dalam 9 mili aquades. Jangan lupa untuk dihomogenkan, bisa dengan cara dipipeting minimal 3 kali. Selanjutnya, ini telah terbentuk pH 2 dari pengenceran HCl 0,1 m. Selanjutnya, untuk membuat pH 3, maka kita mengambil 1 mili dari pH 2 yang diencerkan ke dalam 9 mili aquades. Jadi langkah ini kita ulangi sampai terbentuk pH 6. Kita homogenkan dulu dengan cara dipipeting. Cara lain adalah bisa menggunakan vortex mixer. Setelah terbentuk pH 3, maka pH 3 ini dapat digunakan untuk membentuk pH 4 dengan cara yang sama, yaitu mengambil 1 mili dari pH 3, kemudian diencerkan ke dalam 9 mili aquades. Untuk pH 4, 5, dan 6 adalah mengikuti langkah seterusnya.
Untuk membuat pH 8 sampai 12, kita ambil pipet ukur baru dan kita buat dari larutan NaOH 0,1 m yang mewakili pH 13. Kita ambil 1 mili dan kita masukkan ke pH nomor 12. Kita larutkan dengan 9 mili Aquades. Pada pembuatan pH 1 sampai 12, pembuatan pH pengencerannya dimulai dari pH 1. Sedangkan untuk pembuatan pH basa mulai dari angka 12 sampai 8, maka dimulai dari pH 12. Apabila sudah selesai dihomogenkan, maka pH 12 ini dapat diencerkan, diambil 1 mili ke pH 11, kemudian dihomogenkan, diambil 1 mili ke pH 10 dan seterusnya sampai terbentuk pH 8. Sedangkan untuk pH 7 ini diwakili oleh Aquades. Setelah terbentuk pH 1 sampai 12, maka selanjutnya yaitu pengujian pH 1 sampai 12 dengan dua indikator. Di sini digunakan indikator PP atau penoktalin, yang kedua adalah digunakan indikator metil oren. Setiap pH yang telah dibuat 1 sampai 12 diteteskan sebanyak 1 tetes ke masing-masing plat yang telah dilabeli. Setelah dilakukan penetesan ke semua plat tetes 1 sampai 12, maka langkah selanjutnya yaitu meneteskan indikator sebanyak 1 tetes. Begitu juga dengan metil orange, kita teteskan sebanyak 1 tetes. Selanjutnya kita amati perubahan warna yang terjadi. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan mengukur pH sampel yang telah disediakan, yaitu sampel jahe, soda, sabun, dan kunyit dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu dengan kertas lakmus merah dan biru, yang kedua yaitu dengan indikator universal, dan yang ketiga adalah dengan pH meter stick. Kita celupkan ke setiap sampel. Begitu juga untuk kertas lakmus merah dan lakmus biru, kita celupkan. Dan kita amati perubahan warnanya. Untuk pengukuran dengan pH meter stick, maka pertama-tama kita bersihkan dulu pH meter sticknya. Kita bilas dengan Aquades. Kemudian kita
bersihkan dengan tisu, kita keringkan dengan tisu. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam sampel kita. Dan kita tunggu sampai pH-nya stabil. Sampai indikatornya tidak bergerak lagi. Untuk percobaan yang terakhir yaitu menguji setiap sampel yang kita punya dengan dua indikator PP dan MO. Masing-masing kita teteskan 1 tetes, 2 tetes. Kemudian kita tambahkan indikator. 1 untuk PP dan 1 untuk MO. Setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi.